STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di radio kita ini, Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, radio Al-Kanz Langsa maupun radio As-Sunnah Takingon, dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, sesama kita dengan mengkaji kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis sahih seputar tarbiyah anak-anak, yang mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberkahi pertemuan kita kali ini, dan kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mempertemukan kita di majelis ilmu agama yang mulia ini atau yang lainnya, agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, Abu Umi, Adun dan Ado yang lontuan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada kesempatan kalinya insyaallah kita akan membaca hadis yang ke-27 yang berjudul wujubul adli bainal auladi fil hibah. Wajib bersikap adil di antara anak-anak dalam memberikan hibah, pemberian. Baik. Hibah yang dimaksud di sini adalah pemberian yang berjumlah besar. Adapun warisan itu adalah sebuah pemberian yang Allah Jalla wa'ala berikan dari harta mayat yang telah meninggal dunia kepada anak-anaknya, di mana pemberian dalam warisan itu jumlahnya telah ditentukan secara wajib oleh Allah Jalla wa'ala untuk setiap ahli waris, yang mana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada anak perempuan. Juga ahli waris yang lainnya nasiban mafruḍa, dengan jumlah yang Allah Jalla wa'ala wajibkan. Yang kedua, di antara pembagian yang juga diberikan oleh kedua orang tua, itu anak-anak mereka yang dimakan dengan nafkah. Ya, kalau nafkah maka diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Walaupun sebagian mereka diberikan dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang lainnya, karena kebutuhan dia yang lebih besar. Nah, misalkan nafkah kepada anak yang sekolahnya lebih tinggi biayanya, tentunya lebih besar daripada anak yang biaya sekolahnya lebih murah atau lebih kecil. Tapi yang dimaksud di sini adalah hibah. Hibah adalah pemberian yang berjumlah besar oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Dan ini sering dilakukan oleh sebagian orang yang memiliki harta yang banyak sebelum dia wafat. Nah, maka penulis menyatakan wajib bersikap adil. Wajib bersikap adil. Namun perlu diketahui dalam permasalahan ini sebenarnya terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Apakah di dalam hibah seseorang harus bersikap adil untuk seluruh anaknya, di mana anak wanita mendapatkan jumlah yang sama, ya, harus mendapatkan jumlah yang sama dengan
anak laki-laki, ataukah pembagiannya mengikuti pembagian Allah Jalla wa'ala tentang warisan, di mana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari harta yang diberikan tersebut, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Dengan keseluruhan pendapat di kalangan ulama, sebagian mereka menyatakan bahwa pembagian yang adil di dalam ini adalah mengikuti pembagian Allah Jalla wa'ala di dalam warisan, di mana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak wanita mendapatkan 1 bagian. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa keadilan yang harus dilakukan di dalam pembagian hibah, ini bukan mengikuti pembagian dalam warisan, tetapi setiap anak diberikan dengan jumlah yang sama, baik lelaki maupun wanita. Ya, pendapat yang sama-sama kuat, wallahu taala alam bisawab, kalau tidak mendatangkan perselisihan yang besar di antara mereka, maka tentunya sangatlah kuat pendapat ulama yang menyatakan mengikuti pembagian Allah dalam warisan dalam hal ini lebih dekat kepada kebenaran daripada pendapat ulama yang berpendapat bahwa keadilan dalam hal ini adalah di mana seluruh mereka mendapatkan dengan bagian nominalitas yang sama. Ya, tetapi jika dia melihat misalkan ini permasalahan yang khilaf, tetapi kalau dia terapkan dengan pembagian seperti pembagian dalam warisan mengakibatkan permusuhan di antara mereka, maka dia memberikan setiap mereka dengan nominalitas yang sama agar tidak terjadi permusuhan dan pertikaian di antara mereka, maka insya Allah itu menjadi solusi yang baik, karena hal ini terjadi kesalahan pendapat di kalangan ulama. Baik, hadis yang beliau sampaikan adalah hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau menyatakan inna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bapak beliau pernah membawa beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyatakan inni nahaltu ibnai hadha ghulaman kana li. Aku telah memberikan seorang budak yang dahulunya aku miliki kepada anakku ini. Mendengar demikian, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, aku la waladika nahaltahu mithla hadha. Apakah seluruh anakmu juga engkau berikan seperti ini? Dia pun menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, farji'hu. Kalau demikian, ya, ambil balik pemberianmu yang telah engkau berikan kepada anakmu ini. Kenapa? Karena kamu tidak memberikannya kepada seluruh mereka. Ya. Dengan itu engkau telah menzalimi sebagian anak yang lain. Ya, telah meninggalkan keadilan yang harus engkau lakukan. Baik, kata Syekh, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, wujubul adil bainal auladi fil atiyah. Kewajiban adil terhadap anak-anak dalam pemberian. Kalau dalam permasalahan hibah, ya, maka telah kita terangkan keselangan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini, ya. Tapi dalam pemberian yang biasa, tentunya bukan nafkah, ya. Kalau nafkah itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Nafkah yang diberikan kepada anak yang sedang menempuh perguruan tinggi tentunya lebih besar daripada nafkah yang diberikan kepada anak yang sedang menempuh pendidikan di bangku SD, ya. Tapi dalam pemberian sehari-hari, orang tua wajib bersikap adil di antara anak-anaknya. Tidak boleh ia memberikan kepada sebagian mereka dan tidak memberikannya kepada sebagian yang lainnya. Ini sering terjadi, ya, di tengah-tengah masyarakat kita apabila anaknya tersebut adalah anak laki satu-satunya atau anak perempuan satu-satunya di tengah-tengah anak laki-laki. Ya. Bisa jadi kejadiannya di tengah-tengah masyarakat kita adalah mio anak agam saboh anak pun yang lain inang mandum lih anak agam saboh anak agam pun lam atau anak tulut lam nyan masya-Allah mio bahasa urang Tuhan meangin hanya tepeh, ya, pai horo raya, nyo belah bajai heboh yang lain saboh, atau yang lain cuma uro raya Idul Fitri ke belau.
Untuk Idul Adha hanya anak yang agam yang tulun medang ke belum. Ya. Demikian sih dalam memberikan mainan. Ini sangat sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagian orang tua memberikan pemberian kepada anak laki satu-satunya yang paling tua atau yang paling kecil di tengah-tengah anak-anaknya yang perempuan. Atau sebaliknya, dia memberikan pemberian kepada anak perempuannya yang satu-satunya di antara anak-anaknya yang lainnya yang laki-laki. Ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Dengan itu seseorang telah melakukan dosa. Bahkan Nabi SAW memerintahkan sahabat Bashir radhiyallahu anhu untuk mengambil kembali pemberian yang telah ia berikan kepada anaknya Nu'man. Karena pemberian tersebut tidak dia berikan kepada anak-anak yang lainnya. Nah, faedah yang kedua, kata Syekh, faqdul adl yuwallidul karahiyata wal ghirah bainal aulad fayu'assiru salban ala tarbiyatihim. Ketidakadilan dari orang tua dalam memberikan pemberian kepada anak-anaknya ini akan melahirkan kebencian dan cemburu di antara anak-anak yang mengakibatkan permusuhan di antara mereka, sehingga membuatnya sulit untuk meluruskan dan mendidik mereka. Kenapa? Karena kepercayaan terhadap dia telah hilang dari hati anak-anaknya. Sehingga sebagian anak item dia ate gemeyu ya hanya mentuah kayak coknya tiak kedeh. Baik balon ni cuy ni yu, bana je ni yu hai anak yang tersayang drone, je ke anak telut, je ke anak yang paling gak akai, mian juk barang apa, kana je kalau kau nak Bakbut kabak kamu ni yu, ba anak yang tersayang je ni yu. Apa sebab? Gara-gara anak adil. Ipoh hakai le anak mi, pula anak mi lewatnya lebih cara anak mi lewatnya poh hakai orang tua daripada orang tua poh hakai anak mi. Ya. Begitu dia memerintahkan suatu perintah kepada anaknya, dijawab oleh mereka. Jangan ke kami dong ayah. Suruh tuh anak yang tersayang itu, anak yang paling sempurna itu. Kan yang paling sering mendapatkan hadiah, pemberian dari ayah, dari umi, kan dia, bukan kami. Kenapa pas bagian pekerjaan, kami yang disuruh, bukan dia. Ini salah satu akibat buruk dari ketidakadilan dari sebagian orang tua. Membuat sebagian anak tidak lagi berbakti kepadanya. Dan lebih bahaya dari itu lagi adalah menimbulkan permusuhan, bahkan berakibat pembunuhan di antara mereka. Tatkala mereka melihat ya saudara salah satu di antara mereka lebih dicintai, lebih disayang dengan berbagai bentuk kasih sayang dibandingkan mereka. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara pelajaran tarbiyah yang dapat dipetik dari kisah Yusuf alaihi salam bersama saudara-saudaranya adalah orang tua tidak boleh memperlihatkan kasih sayangnya yang lebih terhadap salah satu anaknya di hadapan saudara-saudaranya. Apalagi jika ia sudah tidak adil. Itu jauh lebih buruk lagi. Lihat, saudara-saudara Nabi Yusuf rela membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur tua di tengah-tengah hutan, kemudian memperjualbelikannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar Nabi Yusuf tidak ada lagi di tengah-tengah mereka bersama orang tua mereka. Kenapa? Sebabnya karena mereka melihat Nabi Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai, lebih disayangi, lebih diperhatikan oleh Nabi Allah Jalla wa'ala Ya'qub ketimbang anak-anaknya yang lainnya. Sehingga membuat mereka hilang akal, kecemburuan dan rasa iri yang ada di hati mereka, walaupun Yusuf adalah saudara kandung mereka sendiri, masih sedarah dengan mereka. Mereka bersepakat awalnya untuk membunuh Nabi Yusuf. Nggak tanggung-tanggung kan? Akibat buruk dari ketidakadilan atau kecemburuan yang ada di hati mereka. Tetapi sebagian yang lain menyatakan la taqtuluhu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub. Baik dapoh tadi. Ya. Karena dapohnya ada di situ.
Gimana poh? Gimana kau dakunya ada? Gak usah kita bunuh, kita buang aja dia. Kita buang dia di tengah-tengah hutan, kita perjualbelikan, nanti kita bilang ke orang tua kita bahwa kita kehilangan dia. Sudah diterkam oleh binatang buas. Kemudian mereka pula membawa bukti-bukti yang palsu, membawa baju Nabi Yusuf yang sudah berlumuran darah untuk memperkuatkan alasan mereka bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala atau harimau. Ini di antara pelajaran yang dapat kita petik. Padahal Nabi Ya'qub alaihissalam, sikap beliau terhadap anak-anaknya tidak seperti sikap orang tua yang hari ini, yang benar-benar tidak adil, di mana dia benar-benar memperlihatkan kecintaan dan perhatian yang luar biasa kepada salah satu anaknya di depan anak-anak yang lainnya. Bahkan ada sebagian orang tua di hari ini dengan hatinya yang keras, dia benar-benar memperlihatkan kecondongan, kecintaan, keperhatian dan kebanggaannya terhadap anak-anaknya yang kaya, sedangkan terhadap anak-anak yang miskin, dia justru tidak peduli. Bahkan seakan-akan dia malu memiliki anak yang miskin seperti itu. Ini sangat berbahaya, ya. Apalagi mereka masih serumah, tinggal bersama. Kalau dengan anak yang kaya, tampan, berprestasi di sekolah, sering dia berikan hadiah, dia panggil dengan panggilan-panggilan yang indah. Begitu anak yang kurang berprestasi, cara gue, hai gam, kono kaja le. Tapi anak yang jarang berprestasi, ranking tha, kula ganteng lom, hanya metua, kono kaja le nyat, empat na hadiah dari ayah hai. Yang 4 dapat Johmi 2. Meneja anak agam sabotu yang kurang berprestasi hai. Ika ideh ke Johmi ngan ma ke nami pak sabotu. Ideh ke 2 ke. Akhir bu anaknya bengeh. Mu ipoh tu adoi iluar mo. Ipoh adoi. Pahanaya hai. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ketidakadilan orang tua untuk anak-anaknya. Seandainya dia tidak memukul, tidak menzalimi saudaranya tersebut yang dia lihat lebih dicintai oleh ayahnya, maka di antara akibat buruk yang akan lahir dari ini adalah hilangnya kepercayaan. Hilangnya kepercayaan dari hati seorang anak kepada orang tuanya. Pasti anak yang seperti ini akan hilang kepercayaannya terhadap orang tuanya. Tatkala melihat orang tuanya lebih menyayangi, lebih memperhatikan yang lainnya daripada dia. Bahkan lebih buruk dari itu, dia tidak mau berbakti, tidak mau menjalankan perintah dan meninggalkan larangan orang tuanya. Sehingga sebagian mereka berani durhaka dan membantah orang tuanya. Dengan berani dia berkata, jangan suruh sama saya, suruh sama itu. Yang lebih cerdas, yang lebih saleh, yang lebih sempurna. Nah, ini hal yang penting untuk diperhatikan oleh orang tua. Yang ketiga kata Syekh, alal walidaini tahyiatul mahdhan at-tarbawi alladhi yu'inu ala tansyiatil auladi bi syaklin salim. Kepada kedua orang tua hendaknya mempersiapkan sumber pendidikan yang benar, yang dapat membantu anak-anaknya hidup dalam kehidupan yang selamat. Dengan makna, seluruh pintu yang bisa mengakibatkan keburukan kepada mereka hendaknya ditutup baik-baik. Walaupun kata para ulama, kecintaan itu tidak bisa pernah disamakan. Pasti kecintaan seseorang terhadap anaknya itu berbeda-beda. Itu hal yang dimaklumi oleh Islam. Dari sisi kecintaan hati, seseorang tidak dicela tatkala dia lebih mencintai sebagian anaknya daripada sebagian yang lainnya. Demikian juga terhadap istri-istri. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya, siapakah orang yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Abu Bakar. Dari wanita, Aisyah radhiyallahu anha. Dari sisi cinta,
Allah dan Rasulnya tidak melarang atau tidak menyalahkan orang tua yang memiliki cinta kepada sebagian anaknya melebihi cintanya terhadap sebagian yang lainnya. Tetapi tidak boleh ia memperlihatkannya atau sampai tidak bersikap adil kepada mereka. Nah, keadilan suatu yang wajib ia lakukan untuk seluruh mereka. Jika dia memberikan suatu pemberian kepada salah satunya, maka hendaknya dia juga memberikan kepada yang lain. Nah, bahkan kata para ulama, seandainya pemberian tersebut tidak bisa diberikan kepada seluruhnya dan harus diberikan kepada salah satunya, maka jika harus diundi, maka diundi. Ya. Kemudian yang keluar namanya dari undian tersebut, dia yang memperolehnya. Ya. Kenapa? Karena semua mereka berhak untuk mendapatkannya. Nah. Atau dia bisa menasihati atau meminta izin kepada anak-anaknya yang lain untuk mengizinkan ia memberikan pemberian tersebut hanya kepada salah satu di antara mereka karena usia anak tersebut masih kecil, sedangkan yang lain-lainnya sudah besar-besar. Mereka tidak akan marah, dan juga karena ia tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pemberian yang sama kepada seluruh mereka, maka tidak mengapa dia memberikannya. Tetapi yang kita lihat di sebagian masyarakat kita, memang ketidakadilan mereka benar-benar tidak lazim, tidak layak. Bahkan mengakibatkan kecemburuan yang luar biasa, sehingga sebagian anak ada yang nggak mau tinggal di rumahnya lagi, bahkan berani membantah orang tuanya karena melihat ketidakadilan dari orang tua terhadap anak-anaknya. Dia belikan mobil hanya untuk sebagian mereka, tidak sebagian yang lainnya. Dia berikan pakaian hanya untuk sebagian mereka, tidak untuk yang lainnya. Pula murung tayo Aceh betajih yang anak agam pun ditambah lam ke anak agam pun anak agam saboh lam, atau lebih berat lam anak agam saboh anak tulut lam. Nyan masya-Allah mengangin aja depeh. Jud mengangin be depeh, tapi mandum pih lah harus lagian. Dari sisi cinta memang kita tidak dicela oleh Allah dan Rasulnya apabila cinta kita kepada salah satu anak kita melebihi cinta kita kepada yang lainnya. Tetapi jangan sampai kita tidak bersikap adil. Ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang keempat kata Syekh, at-ta'amulu ma'al awladi bil 'adl yurabbihim 'ala hadzal mabda' fayansha'una 'alaihi wa yutabbiqunahu fil kibr. Bermuamalah dengan adil bersama anak-anak ini akan mendidik mereka untuk memiliki sifat adil, sehingga mereka akan hidup di atas keadilan dan akan menerapkannya ketika mereka sudah tua. Ketika mereka sudah dewasa, mereka akan menerapkan keadilan yang telah dididik oleh orang tua mereka tersebut. Akan mereka terapkan bersama anak-anak mereka, ataukah dengan selain mereka. Dan adil adalah pintu takwa yang sangat besar. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا يَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Janganlah kebencian kalian terhadap sebagian yang lain membuat kalian tidak bersikap adil. Bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Apabila dengan orang-orang kafir saja, yang kita harus membenci mereka karena kekufuran yang mereka lakukan kepada Allah, tidak membolehkan kita untuk tidak bersikap adil dengan mereka, apalagi dengan anak-anak kita. Hanya karena salah satu di antara mereka lebih berprestasi, lebih tampan, terlebih parah lagi karena sebagian mereka lebih kaya. Nah, lebih kaya, pengusaha muda, menampakkan kebanggaan dia sebagai orang tua terhadap anaknya tersebut, sedangkan dengan anak-anaknya yang lainnya yang miskin, justru dia memperlihat dirinya seperti malu memiliki anak seperti mereka.
Nah, hendaknya orang tua bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ketahuilah, ancaman terhadap orang yang tidak adil terhadap anggota keluarganya sangatlah besar. Yang pertama itu adalah keharaman. Nah, bahkan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan seorang suami yang tidak adil dengan istri-istrinya, di hari kiamat dia akan datang menghadap kepada Allah Jalla wa'ala dalam keadaan miring. Dia dalam keadaan berdiri tidak mampu berdiri dengan sempurna di hari yang sangat menakutkan. Maka hal ini hendaknya diperhatikan oleh kedua orang tua. Namun wallahu taala a'lam bissawab. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Tidak mengapa setiap satu pertemuan kita membaca satu hadis Nabi SAW dengan memetik pelajaran-pelajaran indah darinya, karena memang demikianlah ilmu agama itu diperoleh. Sebagian ulama salaf menyatakan al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min naqabil ilmi allati tultaqatu yuhasilul mar'u biha hikmatan fa inna sayla min ijtima'in nuqati. Menuntut ilmu itu adalah dengan cara hari ini sedikit, besoknya sedikit lagi. Dari untayan-untayan ilmu agama yang dikumpulkan, yuhasilul mar'u biha hikmatan, dengan cara yang seperti itulah seorang Muslim, seseorang itu akan mapan ilmunya. Fa inna sayla min ijtima'in nuqati, sesungguhnya banjir itu dari tetesan-tetesan air hujan. Semoga apa yang telah kita dengarkan hari ini bermanfaat, dan semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk bersikap adil terhadap anggota keluarga kita dan terkhusus anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jika ada kritikan, masukan atau lainnya yang telah masuk, saya persilahkan akhuna Siddiq untuk membacakannya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz telah menyampaikan materinya. Ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, jika orang tua kita memperlakukan kita tidak adil, lalu salah satu anaknya cemburu, lalu berusaha menenangkan diri sejenak, seperti tidak ingin bertemu dengan orang tua hingga pikiran tenang, apakah anak itu berdosa Ustaz karena memiliki rasa kesal dengan orang tuanya? Terima kasih. Masya Allah. Ini hal penting yang mungkin tidak Ana sebutkan dalam kajian tadi, karena kita sedang membahas tarbiyatul aulad, lebih kepada pembahasan sikap orang tua kepada anak ya. Adapun sikap seorang anak kepada orang tuanya, maka jangankan orang tuanya tidak beradil kepadanya, orang tuanya kafir, mengajak dia untuk kufur kepada Allah saja, dia harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Apalagi hanya sekedar tidak adil, sedangkan orang tuanya muslim. Sungguh dosa kekufuran dan mengajak kepada kekufuran lebih besar daripada dosa adil. Ya, dosa tidak adilnya orang tua terhadap anak-anaknya. Bersamaan itu Allah Jalla wa'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuamu mengajakmu dengan sungguh-sungguh untuk menyekutukan aku, kesyirikan, sebuah dosa yang tidak pernah aku benarkan, janganlah engkau mentaati mereka, tetapi tetaplah engkau berbuat baik kepada mereka. Oleh karena para ulama menyatakan, sikap baik dari orang tua kepada anak-anaknya itu adalah ibadah antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Dan baktinya seorang anak kepada orang tuanya itu juga sebagai ibadah antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Ketidakadilan orang tua kepada anak-anaknya, bahkan kata para ulama, kezaliman orang tua kepada anaknya sama sekali tidak membolehkan seorang anak untuk mentolimi orang tuanya. Nah, Allah ta'ala a'lam besar. Oleh karenanya ada aturan dalam Islam, orang tua itu tidak dikisos apabila dia membunuh anaknya, walaupun ya kisos itu diterapkan antara nyawa yang lainnya. Apabila seorang muslim membunuh muslim yang lainnya dengan sengaja, dalam Islam dia dikisos, dibunuh karena telah membunuh orang lain, berbeda dengan orang tua. Kalau dia membunuh anaknya, walaupun itu dosa yang sangat besar, tetapi dia tidak dikisos ya. Kenapa? Karena nilai-nilai orang tua tadi. Maka tidak boleh ya dia memperlihatkan sikap kesalnya, marah kepada orang tuanya. Dikhawatirkan syaitan nanti akan mempermainkan hatinya, sehingga dia melakukan sesuatu yang itu merupakan bentuk kedurhakaan terhadap orang tuanya. Sedangkan Allah Jalla wa'ala berfirman, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ, jangan sekali-kali kalian berkata kepada kedua orang tua kalian. وَلَا تَنْهَرُهُمَا, jangan sekali-kali kalian menghardik mereka.
Wa qul lahuma qawlan karima, tetapi ucapkanlah ucapan yang penuh pemuliaan kepada mereka. Wa qur rabbighfirli wa li rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah kepada Allah, ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku. Nah, kemudian para ulama mengingatkan kita, dan ini hal yang Allah Jalla wa Ala sering ingatkan dalam Al-Quranul Karim, bahwa tidak adilnya orang tua kita dengan kita, atau setidak sayangnya dia kepada kita, maka sungguh kebaikan yang telah ia lakukan kepada kita, dan khusus seorang ibu dengan mengandung kita 6 bulan sampai 9 bulan di dalam perutnya, kemudian mengeluarkan kita dari perutnya dengan mengorbankan salah satu dari anggota tubuhnya, bahkan dia rela ya terancam nyawanya, kemudian menyusui kita hingga menyapih kita selama 2 tahun ya lamanya, ya, itu sudah merupakan kebaikan, jasa dan perjuangan yang telah mereka berikan untuk kita, dan kita tidak akan pernah mampu ya membayarnya dengan dunia beserta isinya. Maka sesungguhnya kebaikan yang telah mereka lakukan tersebut itu semestinya membuat mata kita buta dari seluruh kekurangan dan kejelekan yang mereka lakukan ya dengan sengaja maupun tak sengaja terhadap kita. Wallahu taala alam bissawab. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa sikap anak menolak rezeki dari orang tua walaupun rezeki sang anak masih kurang, tetapi ayah sering bantu tetapi selalu ditolak, Ustaz? Masya Allah ya. Ini akhlak yang buruk ya. Jika pemberian tersebut adalah pemberian yang halal. Kenapa? Karena jangankan pemberian orang tua, pemberian orang lain saja yang bukan orang saudara kandung kita, bukan pula orang tua kita, itu dilarang oleh Nabi kita menolaknya. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Nabi SAW memberikan sebuah pemberian kepada Umar. Tetapi Umar karena sikap wara'nya, ya, sikap zuhud beliau terhadap dunia, maka beliau menolaknya. Maka Nabi menegur Umar. Nabi SAW menyatakan, "Idza ja'atka wa anta ghairu sa'ilin wala musyrifin faqbalha fatamawwalha." Wahai Umar, jika engkau diberikan suatu pemberian bukan karena kamu mengemis, meminta-mintanya, atau musyrif. Musyrif itu tidak meminta dengan lisan yang tersurat, tapi meminta dengan cara yang tersirat. Itu musyrif. Kata Nabi SAW, jika diberikan kepadamu sebuah pemberian dan engkau tidak memintanya dan tidak pula ya memintanya dengan cara yang tersirat, maka ambillah dan manfaatkanlah. Kata para ulama, ini hadis menerangkan kepada kita sebuah akhlak yang mulia, yaitu menerima pemberian orang lain. Karena orang lain ketika memberikan kepada kita, ya bisa jadi dengan tujuan sedekah atau dengan niat hadiah, ya, yang menunjukkan perhatian dan cintanya dia kepada kita. Tatkala kita menolaknya, ini akan mematahkan hatinya. Dan Islam tidak pernah membenarkan seorang muslim mematahkan hati saudara muslimnya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Apalagi kedua orang tua. Ambil aja. Kalau kita lihat orang mereka membutuhkannya juga, ya Ustaz. Ya, walaupun saya membutuhkan, tapi saya nggak tega mengambilnya karena mereka ya, memiliki kebutuhan yang besar. Ambil, kemudian ya berikan lagi kepada mereka dengan cara yang lain, sehingga tidak mematahkan hati mereka. Terkadang memang orang tua merasa lezat dan merasa nikmat ya tatkala bisa memberi kepada anaknya dan anak-anaknya mau menerima pemberian mereka. Jika kita ingin ya memberikan kepada mereka sesuatu ya, maka ya bisa kita atau maksudnya kita melihat mereka lebih membutuhkannya, tapi kalau kita menerimanya akan membuat mereka sedih, terima aja dulu. Kemudian kesempatan yang lain kita ya, kembalikan pemberian mereka tersebut dengan cara yang lain ya. Apakah itu sebagai pemberian dari kita ya, ataukah hadiah ya, yang membuat mereka tidak merasa pemberian mereka ditolak. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz masuk. Baik. Pandemi mulai muncul lagi. Di sebagian masjid setiap sholat Jumat ada kunut nazilah. Bagaimana sikap kita ketika ada kunut pada sholat Jumat? Mengangkat tangan atau bagaimana Ustaz? Baik, barakallahu fik. Permasalahan kunut nazilah
secara umum dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Semua kitab fikih membahas pembahasan kunut nazilah. Ya, karena kunut yang dibahas oleh ulama fikih itu ada 3. Kunut witir, kunut nazilah, dan kunut pada salat subuh. Semua kitab fikih membahas 3 kunut ini. Baik, sekarang kita fokus dengan kunut nazilah. Nazilah artinya adalah suatu kejadian besar. Cikal bakal atau awal sejarah kunut nazilah adalah kunut nazilah yang Nabi SAW lakukan terhadap 3 atau beberapa kabilah yang telah membunuh 70 sahabat Nabi SAW yang mereka sudah menjadi ulama di masa itu, yang disebut dengan qurra. Karena qurra dalam bahasa agama di masa itu bermakna ulama, yaitu kabilah Bani Dhihyan, ya, dan yang lain-lainnya. Nabi kunut nazilah mendoakan kejelekan terhadap mereka yang telah membunuh 70 sahabatnya di sebuah sumur yang dinamakan dengan Bi'r Ma'unah. Kemudian setelah itu para ulama khilaf di antara mereka, apakah dianjurkan kunut nazilah karena suatu wabah penyakit yang sedang menimpa umat manusia dan kaum muslimin secara khusus. Sebagian ulama berpendapat tidak dianjurkan. Sebagian para ulama berpendapat dianjurkan. Yang berpendapat dianjurkan karena mereka beralasan karena ini bagian termasuk ke dalam kategori nazilah, kejadian besar yang menimpa kaum muslimin. Namun wallahu a'lam bishawab, saya seorang penutur ilmu agama yang masih sangat dangkal ilmu ini, saya lebih condong dan lebih tenang kepada pendapat para ulama yang menyatakan itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, hukum asal dalam ibadah adalah tauqifi, adalah tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya, dan tidak pernah ada kunut nazilah dari Nabi SAW, ya, karena suatu penyakit yang menimpa, suatu virus yang sedang menyebar. Padahal di masa Nabi pernah terjadi virus. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih ketika Nabi SAW masuk ke Madinah, Madinah saat itu wabiah, sedang, ya, terkena wabah penyakit. Demikian juga di masa para sahabatnya. Di masa Umar pernah terjadi ta'un yang sangat dahsyat, yang mengakibatkan banyak para sahabat yang meninggal dunia, di antaranya Mu'adz bin Jabal dengan anggota keluarga beliau dan kaum muslimin yang lainnya. Akan tetapi Umar yang merupakan khulafa ar-rasyidun tidak melakukan kunut nazilah. Ya, kenapa? Karena wabah penyakit itu murni datang dari Allah Jalla wa'ala. Berbeda dengan kunut nazilah yang Nabi lakukan tadi tatkala kaum muslimin dibunuh oleh orang-orang kafir. Itu dikarenakan tangannya manusia, ya, musuh-musuh Islam terhadap kita. Maka wallahu a'lam bishawab, ya, melihat juga kaidah bahwa sesuatu yang mungkin dilakukan oleh Nabi di masa itu ada tujuan, sebab dan faktornya, dan tiada yang menghalangi Nabi dan para sahabatnya untuk melakukannya. Akan tetapi Nabi dan para sahabatnya tetap tidak melakukannya. Jika dilakukan setelahnya itu, ini dikhawatirkan termasuk, ya, mengada-adakan dalam urusan agama yang terlarang. Akan tetapi karena ini permasalahan yang terjadi keselangan pendapat di kalangan ulama fikih dengan khilaf yang mu'tabar di antara mereka, apabila seseorang melihat, ya, dengan dia ikut serta mengangkat tangan melaksanakan kunut nazilah bersama kaum muslimin, itu memberikan persatuan, dan kalau dia tidak mengangkatnya mengakibatkan permusuhan dan fitnah yang sangat besar. Terlebih lagi dia seorang pemimpin negara mungkin, dan negara pun telah menetapkannya, maka lebih baik ia melakukannya. Kecuali jika dia lihat, ya, negara tidak mengharuskannya, dan kalau dia tidak mengangkat pun tidak, ya, memberikan fitnah besar, ya. Dan apalagi hadis Nabi menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli", salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka, ya, dia melakukan mana yang dia anggap itu ilmiah dan dapat dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang terakhir, saya melihat kunut nazilah yang dilakukan oleh sebagian imam-imam salat kita ini karena corona ini, wallahu a'lam bishawab, ya, saya melihat wallahu a'lam, bisa jadi mungkin ini karena suudzon dari hati ana, tapi saya melihatnya sudah seperti main-main. Kenapa demikian? Karena sebagian mereka yang melakukan kunut nazilah karena corona ini, mereka menyatakan corona ini konspirasi. Divaksin nggak mau.
divaksin nggak mau, pakai masker nggak mau, jaga jarak pun nggak mau. Berarti apa? Nggak percaya mereka itu ada kan? Atau percaya tapi di hati mereka itu menganggap bukan perkara besar. Berarti nggak layak dong mereka melakukan kunut nazilah. Kunut nazilah itu karena perkara besar yang menimpa kaum muslimin, mengakibatkan hilang nyawa, ya, dan hancurnya ya negara. Ya. Ini kan aneh. Ditambah lagi konten-konten doa yang mereka lakukan di dalam kunut nazilah sudah tajawuz, ya, sudah melampaui batas. Sampai-sampai ada doa di situ. Wal ghala. Apa arti ghala? Harga-harga yang mahal, harga-harga barang yang mahal di pasar. Kenaikan harga di pasar kan itu bukan nazilah, bukan nazilah. Dan itu bukan hanya di masa pandemi ini. Sebelum masa pandemi, tanpa ada pandemi, yang namanya barang di pasar itu ya naik, itu turun. Bahkan ketika para sahabat Nabi SAW datang ke Nabi dan mengeluhkan bahwa harga-harga barang di Madinah pada mahal semuanya, mereka meminta kepada Nabi untuk menentukan harga resmi dari negara agar barang-barang di pasar tidak kemahalan. Nabi menyatakan, ya, harga barang itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Allah yang menaik dan menurunkan barang tersebut, harga barang. Ini kan di antara keanehan juga. Dan juga di dalam itu terkadang ada doa-doa yang mengandung ya, makna yang mengesankan bahwa sekarang sedang berada di bawah pemerintah yang zalim, ya. Ya, dengan doa wasuyufal mukhtalifah, ya, pedang-pedang yang terhunus, ya, mana pedangnya terhunus di Indonesia. Ini kan sudah berlebihan. Nah, wallahu taala alam bisawab, makanya saya sendiri lebih nyaman untuk tidak mengangkatnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.